Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat semua yang terbaik yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami mau mendengarkan lagi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita akan berbicara kembali tentang perempuan Sunem yang dimana kita pelajarin minggu lalu ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Saya percaya saudara pasti membaca ayat-ayat itu, dan kalaupun saudara membaca tidak perlu merasa bersalah, cuma lain waktu saudara baca, karena ini baik sekali bagi kita untuk kita bisa belajar dari firman Tuhan. Amin. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 kita melihat cerita bagaimana perempuan Sunem dengan anaknya itu mujizat terjadi melalui Nabi Elisa. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dalam ayat 21 mengatakan, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja dalam kamar. Ya, tutuplah pintu dan pergilah dalam iman. Ya, saudara yang terkasih, kalau perhatikan ini, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja dalam kamar. Ya, pikir-pikir buat apa ditutupnya anak pintu itu dan anaknya jadi di dalam? Ngapain perempuan ini? Ngapain wanita ini? Apa yang sedang dilakukan? Anaknya, entah dia tahu itu anaknya sudah mati atau masih sakit atau apapun itu, ditinggalkannya. Ya, tentu saja kalau zaman sekarang anak kecil itu tontonnya, kalau kita tinggalkan di kamar, apalagi dia kurang sehat, ya tentu sangat mengkhawatirkan. Tapi perempuan ini tutuplah pintu dan pergilah dalam iman. Dia tutup itu. Wanita dalam kisah ini memiliki hati yang berkenan kepada Allah dan telah memberkati Elisa. Jadi setelah bertahun-tahun mandul, Allah telah memberinya seorang putra. Kemudian suatu hari putranya yang masih muda meninggal. Ya, mungkin saudara telah mengalami cukup banyak tragedi sehingga saudara tahu apa yang dirasakan wanita ini. Apa yang akan dilakukan dalam sebuah krisis seperti itu? Sayangnya, kebanyakan kita cenderung memelihara luka dan masalah kita. Ya, sering kita memelihara luka tanpa kita sadari. Kita pelihara luka itu. Sudah luka, selalu kita umbar-umbarkan luka kita itu. Ya, udah banyak duka, udah banyak penderitaan, selalu itu jadi pegangan hidup kita. Ya, kita pelihara. Saya harap jemaat kita di tempat ini tidak memelihara luka ya. Karena memelihara luka itu sakit. Kita memanjakan duka cita dan mengingat tragedi berulang-ulang dalam pikiran kita. Kita tidak melepaskan dan menyerahkan kekhawatiran dan rasa sakit kita kepada Tuhan. Nah, itu sering terjadi dalam diri kita. Kita tidak melepaskan rasa sakit kita, sehingga kita berpikir bahwa kenapa aku tidak sembuh-sembuh. Kita tidak melepaskan rasa sakit kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita jadi dikuasai oleh kesengsaraan kita. Tapi ibu ini membawa anaknya yang mati ke kamar hamba Tuhan itu dan meninggalkannya di sana. Ia menutup pintu. Ia menaruhnya ke dalam tangan pribadi yang telah memberikannya kepada dia. Hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi duduk di sana sambil menggendong dia tidak akan mengubah apa-apa. Ia melakukan apa yang harus dia lakukan untuk terus menerima mujizat dari Allah. Ia mempercayai Tuhan saja dan pergi untuk mencari nabinya. Ketika Elisa melihat wanita itu, ia bertanya bagaimana kabar dia, bagaimana kabar suaminya, bagaimana kabar anaknya. Dan apa jawaban wanita itu? Baik-baik saja. Ya, itu sangat mengagumkan. Ya, kita lebih bangga ketika orang memberikan kita, tanyain kita kabar. Apa kabar? Ya, tahulah bunda, susah hidup ini. Kan gitu kan, sering terjadi. Apa kabar kalian? Sehat-sehat enggak? Inilah bunda, batuk yang ini, sakit yang ini, bersin yang ini, demam yang ini. Wah,
Tanpa kita sadari kita sering ngalamin itu, sering ngelakuin itu. Oh, apa kabar kalian? Udah mantap kan di situ pelayanan kalian? Ah, kayak nggak ngerti aja bunda, susahnya di sini. Oh, bagaimana kuliah kalian? Nah, contohnya kan. Ah, susah kali bunda, stres sekali lihat dosennya ini. Tanpa kita sadari kita sering memelihara setiap luka dan penderitaan yang kita alami. Ketika Elisa melihat wanita itu, ia bertanya, bagaimana kabar? Baik-baik saja katanya, padahal anaknya sudah mati. Itu mengagumkan. Ia tidak mau membiarkan duka cita menelan dia karena ia tidak menerimanya sebagai akhir dan segalanya. Imannya dalam Allah memberikan pikiran dia, memberinya sudut pandang yang berbeda terhadap masalahnya. Ia tidak menyangkali fakta-fakta. Ia hidup dalam kenyataan bahwa Allah dapat mengubah fakta. Jadi kita dalam Tuhan ini jangan hidup di atas fakta. Hiduplah di dalam iman. Hiduplah di atas Allah. Hiduplah di dalam Allah, bukan di atas fakta. Karena fakta itu semua buruk. Kebanyakan buruk. Adapun yang baik, ya bisa dihitung dengan jari. Yang buruk ini gak terhitung. Itu fakta. Tapi berdirilah di dalam Tuhan yang dapat mengubah fakta kehidupan kita. Elisa datang ke rumahnya dan membangkitkan anaknya dari kematian. Karena wanita ini menutup pintu kematian dan duka cita dan melepaskan imannya dalam Allah yang memberi hidup. Sudahkah saudara menutup pintu rasa sakit hati saudara? Sudahkah saudara menutup pintu trauma saudara? Sudahkah saudara menutup pintu keegoisan saudara? Sudahkah saudara menutup pintu kekerasan kepala kita atau kekerasan hati kita? Sudahkah kita menutup pintu hanya ingin memanfaatkan orang lain? Sudahkah kita menutup pintu hal-hal yang buruk dalam hidup kita? Atau masalah-masalah kita yang lain? Dan memberikannya semuanya kepada Tuhan. Apakah saudara sedang memperkatakan firman iman di dalam Dia untuk menyembuhkan dan membebaskan kita? Hal yang harus kita lakukan adalah mencari dalam firman-Nya untuk melihat semua yang telah Ia janjikan dan ingin Ia berikan kepada kita. Percayalah kepadanya, tutup saja pintunya dan pergilah dalam iman. Ya, Tuhan suka iman. Tuhan selalu bekerja dengan iman. Ketika kita percaya, ya, saya pernah tanya, bagaimana kalian tahu kalian diciptakan Tuhan? Oh, firman-Nya berkata. Firman Tuhan itu berkata, ya. Tapi kalau saudara tidak memiliki iman untuk mempercayai firman itu, maka itu hanya sebuah tulisan untuk kita. Maka itu hanya sebuah dongeng untuk kita. Kita harus mempercayainya dalam iman. Kita harus menerimanya dalam iman. Saudara yang terkasih, wanita ini melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Anaknya sudah mati. Keadaannya lagi terpuruk. Fakta itu terjadi. Anaknya lagi di dalam kamar. Tapi ketika Nabi Elisa bertanya, apa kabar? Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Dan saya yakin dia tidak sedang menjerit. Dia tidak sedang pura-pura. Dia berdiri di dalam Allah, bukan berdiri di dalam kenyataan. Apapun kenyataannya hari ini terjadi dalam hidup kita, tetaplah berdiri dalam firman Tuhan, karena Dia dapat dan sanggup mengubah segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang baik, yang penuh mujizat. Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kau terus berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan di atas fakta-fakta hidup yang mereka alami. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.